guys, ketemu lagi dengan Omora di Automur Channel. Yap, kali ini Omora berada di dealer Soleh Iskandar Hyundai Bogor ya. Yang saat ini Omora ingin meliput sebuah mobil yang paling hits di tahun ini adalah Hyundai Creta. Nah, kira-kira apa aja fitur-fitur yang ada di mobil ini? Kita simak video selanjutnya. Jangan skip videonya, kita akan bahas lebih detail dengan mobil Creta kali ini. Nah, untuk mobil yang Omora ulas kali ini adalah Hyundai Creta tipe Prime ya, atau tipe yang paling tinggi dari Hyundai Creta. Yang membedakan adalah ada unsur dua warna ya, yaitu di atapnya untuk konsol pilar A, pilar B, dan pilar C ya. Dia berbeda warna antara yang di atas dengan yang di bawah. Jadi kalau dilihat di belakang Omora, itu yang di atas itu warnanya hitam glossy dan di bawahnya adalah warna dari mobil itu sendiri ya. Warna ini kebetulan yang Omora ulas adalah warna putih. Oke, untuk Hyundai Creta kali ini adalah SUV compact ya. Kenapa dibilang compact? Karena bentuknya seperti SUV tapi dia mengusung compact yang bisa diperuntukkan di perkotaan. Karena dari wheelbase-nya sendiri antara sumbu roda depan dengan sumbu roda belakang itu hanya 2,6 meter aja. Oke guys, kita masuk ke buritan paling depan atau bumper ya kita sebutkan. Nah, di sini grillnya itu cukup manis ya untuk dilihat ya. Dan ada siluet-siluet dari lampu DRL-nya ya yang menyatu di area grill. Jadi di sini ada DRL-nya ada sekitar 3, tapi bentuknya hampir mirip dengan grill yang ada di tengah-tengah ya. Seperti kotak ya, kotak yang sudutnya agak menajam. Jadi dia akan mati pada saat DRL-nya tidak menyala, istilahnya posisi mesinnya mati. Nanti pada saat mesinnya menyala, dia otomatis DRL-nya akan menyala juga. Jadi memberikan siluet yang sangat menarik ya untuk dilihat di siang hari. Oke, untuk lampu utamanya sendiri dia ada di sudut sebelah sini ya. Dia ada seperti ada 2 tingkatan di dalam headline-nya sendiri. Jadi ada lampu, istilahnya lampu kecilnya ya. Nanti di sudut sebelah bawah itu adalah lampu dim atau lampu jauhnya. Jadi penempatannya juga cukup menarik ya. Jadi dia bukan di atas posisinya tapi di sebelah kiri ya. Biasanya model ini sepertinya antara lampu sein ya seperti itu. Tapi di sini ditaruh untuk lampu utamanya. Nah, di tengah-tengahnya sendiri dia ada grill ya, tapi bentuknya kayak glossy ya, black glossy, terus dilapisi dengan frame ya, seperti metal ya, glossy metal ya di samping dari tengah-tengahnya grill. Terus di bawahnya ada side kit ya, warnanya dope, warna dope hitam, dan ada aksen-aksen merahnya ya di tengah-tengah seperti ini. Oke guys, jadi kita masuk ke bagian sektor kaki-kaki atau velg ya yang membalut dari Hyundai Creta kali ini. Jadi Hyundai Creta kali ini sudah memakai velg alloy ya 17 inch dengan balutan bannya itu 215/60. Jadi cukup lebar juga dan terkesan cukup dinamis ya untuk SUV compact. Dari segi desain cukup atraktif ya untuk Hyundai Creta kali ini. Namun untuk mereknya dia masih pakai merek Korea yaitu Kumho. Mungkin di mass produksinya nanti ke depan bisa memakai merek-merek yang cukup familiar di Indonesia ya seperti Bridgestone atau Michelin. Tapi cukup diapresiasi ya. Jadi untuk Hyundai Creta kali ini sudah memasang rem cakram di keempat rodanya ya. Jadi untuk standarisasi safety seperti ABS, EBD juga sudah disebutkan di Hyundai Creta kali ini. Oke, kita akan masuk ke bagian sektor mesin dari Hyundai Creta ya. Jadi Hyundai Creta mengusung mesin 1500 cc ya. Nah, jenis teknologi untuk transmisinya atau gearboxnya sendiri dia memakai Intelligent Variable Transmission atau EVT ya. Ini mungkin jenis yang baru mungkin di
usung dari Hyundai Creta ya. Mungkin familiarnya kita pakai CVT atau sejenisnya. Nah, untuk Hyundai Creta kali ini juga untuk power ya istilahnya so-so lah dengan kompetitornya ya. Untuk powernya sendiri dia 115 PS dan bisa tercapai di putaran atau RPM 6300 RPM. Oke, kalau kita bisa lihat di area dari mesinnya Hyundai Creta sendiri sudah cukup padat ya. Jadi tidak ada area-area kosong yang disematkan di area mesin ya. Baik itu teknologi ABS-nya, posisi dari akinya, posisi dari mesinnya ya, terus radiator atau area-area yang seperti air untuk washing di kaca depan ya, itu penempatannya juga cukup baik ya. Jadi posisi-posisi ruang-ruang kosong di Hyundai Creta ini sepertinya cukup minim untuk Omora Lihat kali ini. Oke, untuk material sendiri ya di dalam kap mesin ya, mungkin di area di sini ya, memang belum ada peredam untuk suara mesin ya, masih tidak tercover. Tapi untuk area seperti di daerah dekat-dekat radiator, dia udah ada seperti casing ya, casing tambahan untuk melapisi area di bagian grill bagian depan ya. Jadi sedikit lebih rapi ya untuk mobil sekelasnya di SUV kompak kali ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke buritan paling belakang ya, atau di belakang dari Hyundai Creta kali ini. Jadi ada beberapa siluet-siluet ya dari lampu DRL di belakang ya, yang cukup manis untuk bisa kita lihat ya, baik itu di siang hari maupun di malam hari ya. Jadi seperti ini ada lampu senja ya, waktu di malam hari itu enak banget untuk dilihat. Terus di sebelah sininya dan di bawah ya. Jadi seperti ada patahan-patahan ya yang akan menembus ke bagian bawah sampai ke bagian atas. Jadi seperti menyambung, tapi ada seperti terpotong dari plat dari bodinya sendiri ya. Selain dari lampu-lampu yang Omora tadi jelaskan, di bagian buritan belakang dari Hyundai Creta sendiri ada beberapa ornamen ya, seperti logo Hyundai yang ada di tengah-tengah yang cukup besar dan dibalut dengan warna krom ya. Terus di bawahnya sendiri dia ada namanya sendiri ya, Hyundai Creta, yang juga lagi dibalut dengan bahan krom. Nah, di bawahnya sendiri dia sudah disematkan juga untuk lampunya ya, istilahnya sudah terintegrasi untuk kamera belakang ya, dan lampunya masih pakai lampu neon atau warna kuning untuk dudukan dari plat nomornya. Nah, kita turun lagi ke bagian bawah. Di sini ada ornamen seperti plastik dop ya untuk di bagian belakang ya, dengan seperti aksen spoiler ya di bagian bawah dan di aksen seperti garis warna merah yang cukup memanjang seperti ini. Nah, di Hyundai Creta sendiri juga dibantu oleh sensor parking ya, yang sewarna dengan bodi ya. Kalau di sini warnanya seperti plastik, dop plastik warna abu-abu, dia juga warnanya sama. Jadi biasanya kalau di mobil lain sewarna dengan bodi warna dari mobil itu sendiri, ini warnanya plastik aja. Jadi dia ada 3 titik, di tengah 1 dan di samping kiri kanannya. Nah, di sampingnya ada mata kucing ya, yang bisa membantu untuk pengendara di belakangnya. Oke, kita masuk ke bagian kaca ya, di bagian belakang Hyundai Creta. Jadi dia ada penambahan seperti spoiler yang menyatu pada bodi ya, dan di bawahnya ada lampu ya, lampu belakang yang menempel juga di spoiler bagian belakang dari Hyundai Creta ya. Udah pakai lampu LED ya, jadi pastinya lebih terang di malam hari untuk memberikan aware ya ke mobil belakang. Di kacanya sudah pakai defogger, ini juga bagus. Jadi improve yang cukup detail atau sederhana, tapi secara fungsi itu sangat membantu banget buat kita mungkin pada saat kita hujan ya, atau ya pada saat berembun ini sangat-sangat membantu untuk fiturnya ya. Di belakangnya udah ada wiper yang juga bisa membantu untuk visibilitas ya di belakang ya, baik itu menghilangkan embun maupun
membersihkan kotoran atau debu yang ada di belakang dari Hyundai Creta kali ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian akses atau akomodasi dari bagasi dari Hyundai Creta. Sini tinggal pencet aja karena tuasnya. Nah, kalau dari aksesnya cukup mudah ya. Di sini modelnya flat, jadi kalau kita ngambil barang atau bawa barang dari bawah ke bagian atas itu menaruhnya cukup mudah ya, atau cukup simple karena tidak lagi masuk ke bagian bawah. Nah, untuk mengakses baris kedua untuk diratakan atau ditidurkan itu cukup mudah ya. Jadi tinggal menarikkan tuas yang ada di sebelah sini. Jadi bentuknya flat ya, walaupun tidak 100% flat ya. Jadi di sini ada sedikit undakan kecil ya, tapi dia sudah dilapisin sejenis karpet ya. Jadi kalau benda-benda yang cukup tajam untuk ditempatkan di bagian bagasi itu tidak merusak dari lapisan dari jok itu sendiri ya. Untuk akses bagian ban ya, ini tinggal ditarik aja ke atas ya. Bentuknya dia ada seperti lipatannya di sini. Nah, tinggal ditudurkan saja seperti ini. Di sini juga bentuknya juga seperti karpet ya, yang ada teksturnya bolong-bolong ke bagian dalam. Terus di sini ada ban serep yang jenisnya masih velg kaleng ya, bukan alloy seperti di keempat rodanya. Nah, di sini ada beberapa storage kecil ya, seperti ini. Terus di sini ada lampunya untuk lampu bagasi, masih halogen biasa warna kuning. Terus masih ada power outlet yang ada di belakang ya. Ini namun yang cukup disayangkan ya, untuk menarik kembali kursi bagian tengah ya, dia tidak ada tuas yang untuk menarik, jadi kita harus mengangkatnya dengan mengakses pintu bagian tengah ya, untuk meninggikan kembali ke posisi semula. Oke, kita akan masuk ke bagian akses ya, untuk memasuki Hyundai Creta kali ini ya. Nah, untuk pembukanya sendiri juga sudah cukup memadai ya, dan cukup lebar, hampir sekitar 90 derajat ya. Jadi kita untuk masuk itu sudah cukup bagus ya. Oke, kita masuk ke bagian door trim ya dari Hyundai Creta kali ini. Jadi untuk materialnya sendiri di sini ada soft touch ya, soft touch. Di sini masih plastik tapi ada beberapa aksen ya. Ini teksturnya ini kayak kulit telur. Terus di sini ada seperti gradasi lagi yang berbeda dengan di atasnya. Terus ke sini standar ya, plastik standar. Nah, di sini untuk fungsinya dari power window-nya ada di sini semua ya. Ini untuk mirror ya, untuk kaca, untuk menggeser ke kiri atau ke kanan ya, seperti itu. Nah, terus di sini ada retract, jadi sudah bisa melipat otomatis, langsung dioperasikan dari dalam mobil ya. Terus di sini ada door lock ya, bisa untuk mengunci. Terus di sini ada power window ya. Power window-nya di sini ada 4, tapi untuk otomatisnya ya, power up sama power down-nya dia hanya di bagian pengemudi. Terus di sini ada lock untuk kaca ya. Ini juga untuk safety supaya tidak dimainkan oleh anak kecil ya, yang mungkin sedang menumpangi mobil. Ini fungsi-fungsi yang kecil atau remeh-temeh tapi sudah disematkan di Hyundai Creta. Good job buat Hyundai ya. Nah, ada juga membedakan dari Hyundai Creta kali ini adalah untuk speaker ya. Jadi speakernya Hyundai Creta sudah disematkan untuk kualitas speakernya memakai Bose ya. Jadi hal-hal yang sifatnya simple memang, tapi Hyundai Indonesia juga memberikan taste tersendiri ya, dengan mengaplikasikan atau mendukung fitur dari suara ya yang diberikan itu memakai Bose ya, yang mungkin kita sudah tahu Bose sendiri itu sudah cukup lama untuk bermain di kualitas suara atau musik
di teknologi speaker ya. Nah, di bawahnya sendiri dia ada cup holder, ada sekitar 2 cup holder yang ukuran cukup sedang, sekitar 500 sampai 700 ml ya. Di sini juga ada side pocket yang ya cukup baik juga, untuk besarannya mungkin sebesar seperti buku bacaan ya, seperti itu. Nah, di sini ada pocket juga di bawahnya si instrumen dari power window. Ini bisa taruh dompet atau ya seperti kunci-kunci atau uang recehan, mungkin bisa juga disematkan di sebelah sini. Walaupun di dasarnya itu modelnya plastik ya, jadi kalau kunci-kunci ditaruh di sini udah pasti bunyi-bunyi ya. Mungkin bisa dikasih lembaran pelapis seperti karet mungkin tambahan di bagian side pocket di bagian door trim Hyundai Creta. Mungkin seperti itu untuk door trim dari Hyundai Creta. Sudah masuk ke bagian interior ya, atau lingkar kemudi dari Hyundai Creta kali ini ya. Nah, untuk tipe yang Omora ulas kali ini adalah Hyundai Prime ya, atau kasta paling tingginya dari Hyundai Creta. Jadi dari fitur-fitur yang sudah disematkan di Hyundai Creta kali ini harusnya lebih baik ya, atau semuanya fiturnya dikeluarkan di tipe yang Omora kali ini ulas. Jadi kalau kita lihat di lingkar kemudinya, di sini ada cruise control ya, cruise control yang bisa diaktifkan di lingkar kemudi, dan dia ada untuk warning ya, untuk line. Jadi mungkin ini kalau ada roda yang melewati jalur atau line yang ada di jalan raya, dia ada warningnya ya. Mungkin warningnya berbentuk pasif ya atau aktif. Jadi misalnya kalau pasif, dia mungkin ada seperti bunyi ya, bunyi kedipan di kaca spion ya, seperti kaca spion ya, atau dia ada pasifnya, dia akan bunyi di area display dari speedometer. Terus di sini ada ini kontrolnya ya, untuk upping, out, down-nya, untuk berapa sih limit dari kilometer yang ingin kita standar ya, misalnya 80 km nanti di jalan raya. Kalau jalan raya yang sudah cukup merasa aman, kita bisa aktifkan. Nah, di konsol sebelah kiri ya, untuk fungsinya dia ada mengangkat dan menutup telepon, jadi udah bisa mengaktifkan atau mengakses untuk bagaimana kita mengangkat telepon ya, tanpa perlu kita memain handphone ya, karena itu udah cukup berbahaya juga ya untuk keamanan di jalan raya. Jadi dia sudah kontrol untuk komunikasi ya, untuk gadget itu mempermudah lewat sini ya. Jadi untuk mengangkat dan menutup telepon. Di sini ada seperti bolongan ya, bolongan sepertinya ya, atau dugaan Omora ini adalah konsol dari speaker ya, atau center bass-nya dari speaker Bose dari Hyundai Creta. Nah, di bawahnya sendiri itu ada isi AC ya. Di sini ada warna putih, ini masih dilapisin plastik ya, untuk melindungi dari piano black dari Hyundai Creta kali ini ya. Jadi sebetulnya unitnya masih baru banget dari pabrik ya, yang dikirim ke dealer Hyundai kali ini. Nah, kalau kita lihat di bagian samping, dia ada kisi AC ya. Nah, kisi AC yang ini itu khas banget dari model Korea ya. Dia bentuknya tuh memanjang ke atas ya, bukan seperti datar ya pada umumnya kisi AC ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini kan kisi AC-nya mendatar ya, ini sangat umum
ada di mobil-mobil Jepang. Nah, di mobil Korea kebanyakan ya, itu biasanya modelnya seperti ini. Jadi dia bentuk kiri kanannya ya, atas bawahnya seperti ini. Nah, untuk penutupannya itu ditoel aja sampai ke posisi ke bawah. Jadi otomatis lubang AC-nya itu sudah tertutup ya, jadi tidak ada semburan AC dari saluran dari bawah. Fitur dari tuas-tuas yang ada di belakang kemudi, di sini ada paddle shift ya, untuk memajukan dan untuk menurunkan di sebelah sini ya. Terus di bagian sampingnya untuk instrumen dari lampu ya. Jadi lampunya sudah mendukung untuk auto ya, di sini off, di sini auto. Jadi mungkin pada saat di gelap ya, atau ruangan yang sudah gelap, dia akan menyala sendiri untuk lampu DRL-nya yang menurut Omora tadi saya lihat sangat-sangat ganteng ya, cantik banget kalau dilihat baik itu di malam hari maupun di siang hari. Nah, ini posisi nyala untuk lampu senja, di sini lampu utama. Jadi seperti itu. Terus di bagian kanan, nah di bagian kanan untuk lever sendiri sudah cukup mumpuni ya. Dia ada intermediate untuk waktunya ya. Ini sangat-sangat impresif ya. Dia ada pengaturan waktunya tuh untuk beberapa kali seperti ini. Ini kalau dibilang teknologinya juga cukup sangat-sangat impresif ya menurut Omora. Ini fitur yang cukup mahal mungkin biasanya ini disematkan ya. Nah, untuk kali ini Hyundai tidak pelit lah untuk mengeluarkan fitur yang cukup bagus ya kali ini. Untuk AC-nya sendiri dia sudah digital ya. Digital, terus udah ada derajat ya, di sini masih putar-putaran, tapi dari segi fisik atau gestur dari bentuknya juga cukup menarik. Di sini untuk dingin atau hangatnya semburan ya. Di sini posisi hazard, di sini bagaimana anginnya diambil ya. Ini bagian posisi dalam, terus di defogger arah semburan, terus defogger bagian depan ya. Terus ini untuk mematikan. Nah, masuk lagi ke bagian bawah, di sini ada untuk konektivitas ya. Untuk power outletnya udah pakai 2 ya. 2 USB, di sini untuk charging, di sini untuk USB. Di sini mungkin untuk media ya, yang nyambung ke bagian head unit. Nah, untuk balutan dari jok, dia udah pakai kulit ya, yang ada aksennya seperti ini ya. Ini cukup rapi. Nah, ini yang Omura bilang itu ada bolongan-bolongan kecil yang akan ada anginnya yang dari bawah menuju ke bagian badan ya, badan penumpang, baik itu pengemudi atau penumpang bagian depan. Nah, di sini ada konsol untuk tangan ya, armrest. Nah, di sini ada konsolnya di dalam yang cukup. Untuk door trim di bagian penumpang bagian belakang ya, itu bentuknya masih sama ya, hard plastik juga. Tapi untuk gestur atau desainnya juga cukup manis ya. Di sini sangat besar juga untuk konsol dari speakernya, terus ada emblem Bose-nya, terus di sini juga sudah ada cup holder ya, yang ada 2, ukurannya juga lumayan besar, sekitar ya 500 sampai 700 ml ya. Ada 2, terus ada pocket yang kecil di sebelah sini. Dan di sini masih dilapisin impresifnya ya, Omora ini masih ada soft touch-nya di sini. Jadi ini kalau di bagian sini untuk bagian siku ya, sikunya kita masih tertopang cukup baik ya. Di sini juga untuk power window-nya kemiringannya juga pas ya. Kalau kita
seperti ini cukup pas nih Omora. Jadi kalau kita mau buka, mau naikkan juga pas nih untuk menaikkannya ya. Jadi seperti itu. Terus di sini untuk pembukaan pintunya bentuknya silver ya, silver seperti gunmetal ya, seperti itu. Dan untuk kacanya sendiri ya, itu cukup lebar ya, jadi tidak terkesan sempit untuk melihat ke bagian luar. Oke Mbak Ina, thank you nih udah dikasih kesempatan buat nge-review Hyundai Creta nih. Nah, Omora pengen nanya-nanya nih, kalau customer mau test drive tuh, itu kemana ya? Untuk test drive wilayah Bogor itu ada di daerah Sulawesi Iskandar. Jadi tinggal datang aja ke sini bawa fotokopi SIM A. SIM A ya? Iya, untuk mempermudah registrasinya. Oh, itu setiap hari atau hanya weekend aja atau gimana? Setiap hari untuk test drive. Test drive iya. Ya? Nanti ditemani oleh salesnya ya? Iya, ditemani oleh salesnya. Oh, oke. Terus untuk new kereta kali ini tipenya apa aja sih? Untuk tipe kereta ada aktif, trend, style, sama prime. Untuk tingkat tertingginya ada prime. Oh, kisaran berapa ya? Untuk yang prime itu 399. Oh, under 400 lah ya? Iya. Oh, oke. Terus ada promo-promo yang menarik gak dari Hyundai Creta? Untuk promonya mungkin cuma ada voucher itu seharga 1 juta atau BBM. Oh, kasih free ya, lumayan ya 1 juta ya. Booking Hyundai cuma 2 juta aja untuk kereta. Oh, 2 juta doang special untuk benefit. Wow. Terus kalau Omora atau konsumen yang lain nih mau pengen tanya-tanya dulu atau bagaimana ya mengenai pricing atau cicilannya itu menghubungi Mbak Ina kemana ya? Ya, Bapak bisa hubungi sales kami atau saya sendiri di nomor di bawah ini ya, beserta dealernya. Oh gitu ya, oke. Nanti Omora coba hubungi Mbak Ina atau mungkin koleganya Omora mungkin bisa hubungi Mbak Ina langsung ya? Iya, bisa. Oke, makasih Mbak Ina. Sama-sama. Oke guys, mungkin seperti itu ulasan Omora kali ini ya. Jadi Omora sudah mengulas lebih detail atau impresif pertama kali Omora mengenai Hyundai Creta. Dan terima kasih juga kepada dealer Sulawesi Iskandar di Bogor ya yang memberikan kesempatan Omora untuk mengulas lebih detail Hyundai Creta kali ini. Oke, mungkin seperti itu video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Automore, klik like bila menyukai, dan share video ini ke media sosial lainnya. Oke, mungkin seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya. You said never let me go.